Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di mata kuliah Kimia Analisis Dasar 2. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan 3 pertemuan sekaligus atau 3 bahasan sekaligus. Kenapa saya jelaskan 3 bahasan sekaligus? Selain untuk memadatkan perkuliahan, karena sebentar lagi akan menjalankan ujian akhir semester, dan juga kebetulan materinya juga hanya sedikit-sedikit gitu. Dimulai materi yang ke-1, kedua, ketiga yang akan saya sampaikan kali ini itu hanya beberapa slide saja. Ada yang 10, ada yang 16, ada yang 20. Jadi supaya tidak terlalu menyita banyak waktu berulang-ulang gitu, saya memberikan materi, ya udah saya berikan sekarang saja. Karena materi atau PowerPoint yang saya terima dari dosen-dosen kimia dasar yang lain itu hanya sedikit-sedikit. Jadi hanya 10, hanya 16 gitu, hanya belasan gitu lah, enggak terlalu banyak. Sehingga biar sekaligus gitu saya jelaskan kali ini, dimulai larutan penyangga, kemudian hidrolisis garam dan titrasi. Oke, baik, untuk materi yang pertama ialah larutan penyangga. Anda mungkin sudah pernah mendengar istilah larutan penyangga di SMA ataupun SMK. Nah, definisinya apa itu, atau kata lainnya atau sinonimnya apa larutan penyangga tersebut? Mungkin istilah yang Anda gunakan bukan larutan penyangga. Nah, sinonimnya larutan penyangga itu adalah dapar atau buffer gitu. Itu adalah sinonim dari larutan penyangga. Jadi kalau ada kata larutan penyangga, ada dapar, ada buffer, itu istilah yang sama. Cuman sinonimnya saja. Nah, di sini ada penyangga, ada larutan penyangga. Kalau secara bahasa, penyangga berarti menopang gitu, menahan. Apa yang ditahan? pH. Jadi suatu larutan penyangga ini bisa mempertahankan pH. Jadi bisa menahan pH supaya apa? Supaya tidak berubah. Jadi berubahnya bisa naik pH-nya ataupun bisa turun. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan pH atau turunnya atau naiknya pH? Macam-macam. Yang pertama bisa pengenceran. Yang kedua ya penambahan suatu senyawa yang memiliki sifat asam ataupun sifat basa. Kalau air yang netral kita tambahkan asam, maka pH-nya akan turun. Kemudian air yang asalnya netral kita tambahkan basa, maka pH-nya akan naik gitu. Tapi kalau kita tambahkan buffer, maka si pH-nya akan bisa dipertahankan tetap saja segitu. Kalau misalkan kita ingin mengharapkan pH-nya tetap 7, maka kita tambahkan dapar yang memiliki pH 7 supaya jika ada asam yang masuk dalam jumlah kecil ataupun basa yang masuk dalam jumlah kecil, itu pH-nya tidak berubah. Ataupun ada pengenceran, ada pelarut yang masuk atau pengenceran, maka pH-nya tidak berubah, tidak naik ataupun turun. Tentunya ada batasnya, ada batas maksimalnya. Contoh seperti bangunan nih. Bangunan ada penyangganya, ada tiangnya. Lantai 1 dan lantai 2 itu ada tiangnya. Tiang itu adalah penyangganya. Nah, penyangga itu tidak selamanya tetap kokoh menjaga bangunan tersebut. Bisa saja ambruk atau runtuh. Kapan penyangga tersebut tidak bisa mempertahankan topangannya atau mempertahankan beban yang ada di atasnya? Jika beban di atasnya sudah melampaui kekuatan dari penyangga tersebut, maka akan ambruk juga. Nah, begitupun dengan larutan penyangga. Larutan penyangga juga tidak akan bisa menopang pH tetap segitu jika larutannya memiliki sifat asam atau basa yang masuk ke dalamnya itu memiliki kekuatan asam atau basa sangat besar. Jadi tidak bisa menopang lagi. Gitu. Jadi larutan penyangga itu hanya bisa mempertahankan pH dengan konsentrasi yang kecil. Jika ada asam yang masuk dalam konsentrasi kecil atau basa yang masuk dalam konsentrasi kecil, itu tidak akan berubah pH-nya. Nah, tadi istilahnya larutan penyangga itu ada buffer atau dapar. Yang merupakan larutan yang bersifat dapat mempertahankan pH larutan saat terjadi penambahan asam. Jika ditambahkan asam, itu tetap saja pH-nya segitu. Kalau air normal kan ditambahkan asam, turun pH-nya. Air yang normal yang pH-nya 7 ditambahkan basa, naik pH-nya.
Itu. Nah, maka dari itu si larutan ini bisa mempertahankan jika ada asam atau basa yang masuk ke dalam larutan tersebut sehingga pH-nya tetap saja bisa dipertahankan. Nah, jumlah mol larutan penyangga. Jadi jumlah larutan penyangga yang menyusun larutan tersebut, jadi semakin tinggi konsentrasinya, maka kemampuannya mempertahankan pH juga semakin kuat. Nah, larutan penyangga itu dibuat dari apa? Larutan penyangga itu dibuat, nah misalkan Anda punya larutan, pH larutan yang Anda miliki itu adalah 5 misalkan. Nah, Anda itu ingin mempertahankan pH-nya tetap saja 5 gitu. Dengan alasan tertentu, mungkin sedang melakukan sintesis atau apa, supaya pH-nya tetap aja 5. Nah, kalau kita menambahkan zat lain yang memiliki pH berbeda, mungkin bisa naik atau turun pH-nya. Nah, tetapi supaya pH-nya tetap 5, maka kita tambahkan larutan penyangga. Nah, larutan penyangga itu terdiri dari apa? Jika pH-nya, nah di sini ada dapar nih. Ada dapar atau buffer. Sebentar. Nah, ini ada buffer pH 10, ada buffer pH 4, ada pH 7 gitu. Nah, jika kita ingin mempertahankan pH-nya pada pH 10, maka atau pH 10 kan pH basa. Nah, maka kita harus membuat buffer dari basa dan garamnya. Contoh misalkan basanya itu amonium hidroksida. Nah, garamnya adalah amonium klorid gitu. Nah, kalau begitu pun sebaliknya. Jika kita ingin membuat buffer pada pH di bawah 7 atau pH-nya pH asam, maka kita harus membuat buffer dari larutan asam dan garamnya. Contohnya nih, ada CH3COH itu adalah asam. Garamnya apa? Garamnya adalah CH3CONA. Nah, CH3CONA itu diakibatkan akibat terjadinya reaksi antara CH3COH dengan NaOH. Bereaksi menghasilkan garam. Garamnya ini. Garam CH3CONA atau natrium asetat. Nah, contoh di sini ada asam karbonat. Asam bikarbonat. Nah, karbonat ini itu adalah hasil reaksi antara asam karbonat dengan NaOH menghasilkan natrium karbonat. Nah, natrium karbonat ini adalah garamnya. Jadi jika Anda ingin membuat buffer pada pH asam, maka campurkanlah asam dengan garamnya. Nah, jika Anda ingin membuat buffer pada pH basa, maka campurkanlah basa dengan garamnya. Gitu. Itu prinsipnya. Nah, di sini dijelaskan nih, jika ingin dibuat pH-nya di atas dikurang di bawah 7, maka campurkan saja asam dengan garamnya. Nah, maka banyak sekali asam biasanya di dalam farmakope itu jika kita ingin membuat buffer ada di situ misalkan asam fosfat dengan garamnya. Ada juga asam asetat dengan garamnya, macam-macam. Jika kita pH-nya ingin pH basa misalkan, kita tambahkan amonium klorid, ada amonium hidroksida dari basanya dan garamnya adalah amonium klorid, campurkan. Gitu. Nah, bagaimana cara kerja larutan penyangga? Nah, di sini larutan penyangga asam. Nah, dibuat dari asam lemah dan basa konjugasi. Nah, basa konjugasi ini adalah garamnya. Nah, asam lemah dan basa konjugasi. Nah, basa konjugasi itu adalah sisa dari asam gitu lah, maaf, bukan garamnya. Sisa dari asam. Nah, basa konjugasi nanti akan bereaksi dengan asam konjugasi menghasilkan garam. Nah, di sini larutan penyangga yang mengandung asam dan basa konjugasi atau sisa asam, penguraian dari kan CH3COH itu terurai, terionisasi menjadi CH3COO min dan H+. Nah, maka disebut min ini kan identik dengan sifat basa. Nah, maka disebutnya basa konjugasi. Jadi sisa penguraian dari asam. Jadi terlepasnya ion H+, nah bersisa ini. Maka disebut basa konjugasi. Nah, suatu larutan penyangga yang mengandung asam dan basa konjugasi dari asam asetat, di mana asam asetat itu merupakan asam lemah. Nah, bisa asam lemah. Ya, jika asam asetat dilarutkan dalam air, maka akan terionisasi menjadi CH3CO- dan H+. Ini adalah basa konjugasi. Nah, untuk membentuk larutan penyangga, maka asam lemah seperti CH3COH ini ditambahkan dengan basa konjugasinya. Nah, yang berasal dari garam asetat, yaitu natrium asetat. Nah, jika ada
larutan yang sudah ditambahkan larutan penyangga, kemudian ditambahkan asam, nah maka terjadi reaksi. Nah, reaksinya gimana? Jadi kalau ada asam masuk di sini H+ masuk eh, ke dalam larutan yang dimana di dalamnya ada larutan penyangga, maka reaksi akan bergeser ke sini. Nah, sehingga H+-nya akan bereaksi dengan ini. Jadi tidak akan menumpuk H+. Kalau misalkan tidak ada ini, maka di dalam larutan akan banyak H+, H+. Kalau larutannya banyak H+-nya, maka pH-nya akan menurun nanti. Karena kebetulan ada ini, ada basa konjugasi. Nah, maka basa konjugasi ini nanti akan bereaksi dengan H+ membentuk asam asetat. Nah, jika ada basa, jika penambahan basa, nah maka otomatis si basa ini nanti akan bereaksi dengan H+ yang dilepaskan dari CH3COOH, nah, menghasilkan air yang tidak memiliki sifat asam. Jadi pH-nya tidak berubah. Nah, begitupun untuk larutan penyangga yang sifatnya basa. Nah, larutan penyangga yang sifatnya basa dibuat dari apa? Otomatis larutan penyangga yang dibuat dari basa dan asam konjugasi. Nah, di sini basanya apa? Di sini basanya adalah amonia. Amonia jika dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi NH4+ dan OH-. OH- ini adalah basanya. Nah, NH4+-nya itu adalah asam konjugasi. Nah, karena bermuatan positif. Nah, apa yang terjadi misalkan jika larutan yang mengandung buffer kemudian ditambahkan asam di sini, tambahkan asam, maka otomatis si H+-nya nanti akan bereaksi. H+ akan bereaksi dengan NH3 menghasilkan NH4+. Nah, jadi H+-nya tidak numpuk, Kalau terpakai banyak H+, otomatis pH-nya akan menurun gitu kan ya. Nah, kemudian apa yang terjadi jika larutan yang mana di dalamnya terdapat buffer yang memiliki sifat basa, maka jika ditambahkan basa, si OH-nya nanti akan bereaksi dengan satu dari H+ yang berasal dari amonium atau NH4+. Sehingga satu H+ yang lepas berikatan dengan OH- menghasilkan H2O. Gitu. Nah, kemudian bagaimana perhitungannya? Di sini perhitungannya nih. Perhitungan pH untuk larutan penyangga. Nah, di sini ada asam lemah dan basa konjugasi. Nah, di sini ada asam lemahnya nih. Asam lemah itu akan terionisasi menjadi CH3COO- dan H+. Ini asam lemahnya adalah CH3COOH atau asam asetat. Kemudian garam. Nah, kan tadi kan buffer itu terdiri dari asam lemah dan garamnya. Dari asam dan garamnya ataupun dari basa dan garamnya. Sekarang dapar atau buffer yang asam. Otomatis ada asam, ada garam. Nah, garamnya juga akan terionisasi menjadi CH3COO- dan Na+. Nah, larutan penyangganya, nah di sini kan dari asam, garam. Larutan penyangganya nanti kombinasi larutannya akan ada CH3COOH dari asam dan CH3COO- dari garamnya. Nah, maka otomatis di sini Ka-nya itu ialah konsentrasi CH3COO- dari garam dikalikan H+, kemudian dibagi konsentrasi CH3COOH. Sehingga jika dipindahkan ruasnya, maka H+ itu sama dengan Ka dikali konsentrasi CH3COOH dibagi konsentrasi CH3COO- dari garam. Sehingga H+, maka Ka dikalikan konsentrasi asam per konsentrasi garam kalau disederhanakan. Nah, lanjutkan ke sini tadi H+ itu sama dengan Ka dikali konsentrasi asam per konsentrasi garam. Nah, jika disederhanakan lagi, nah H+ itu sama dengan Ka dikali mol. Nah, dikali mol, tadi kan konsentrasi ya. Kali mol asam per volumenya dibagi mol garam per volumenya. Karena volumenya sama di sini, karena dalam larutan yang sama, gitu kan ya, kan dicampurkan. Dapar itu dicampurkan dalam larutan yang sama antara asam dan garam yang dicampurkan, sehingga volumenya memiliki volume yang sama. Maka konsentrasi H+ itu sama dengan Ka dikali mol
asam dibagi mol garam. Nah, sehingga pindah ke sini, konsentrasi H+ itu ialah Ka dikali A per G. Asam per garam. Maka pH, berapa pH-nya? pH sama dengan min log. Min log, pindah, min log Ka dikali A per G. Nah, maka, atau dituliskan lain, maka akan seperti ini. Atau pH itu sama dengan pH dari dapar tersebut adalah pKa dikurangi log A per G. Nah, di sini ada keterangannya. Ka-nya itu adalah tetapan ionisasi, dan kemudian A dan G-nya itu adalah jumlah mol asam lemah. Nah, di sini molnya tidak ditulis, disederhanakan saja supaya supaya lebih sederhana terlihatnya. Nah, bagaimana kalau misalkan untuk menghitung pH larutan penyangga dari basa dan garamnya atau asam konjugasinya? Di sini ada basa lemah. Basa lemah misalkan ada amonia, B di sini simbolnya, itu akan terionisasi dalam air menghasilkan amonium atau Na4+ dan OH-. Kemudian garam juga akan terionisasi amonium klorid di sini, simbolnya G, terionisasi menjadi NH+ dan NH4+ dan Cl-. Nah, jika dibuat larutan penyangga, dicampurkan antara basa dan garamnya, maka reaksinya seperti ini. Nah, NH3 itu adalah basa. Nah, kemudian ditambahkan H2O, nanti akan terionisasi menjadi NH4+ dari garam plus OH-. Nah, kemudian Kb-nya itu sama tadi seperti Ka. Kb sama dengan konsentrasi amonium, ion amonium dari garam dikalikan konsentrasi OH- dibagikan konsentrasi amonia. Nah, sehingga bisa dihasilkan konsentrasi OH- sama dengan Kb dikalikan konsentrasi basa per konsentrasi garam. Nah, nanti akan dihasilkan seperti ini. Bisa diikuti saja. Sama penjelasannya seperti perhitungan pada larutan penyangga asam. Nah, di sini ada contoh nih, ada contoh. Ke dalam 1 liter air ditambahkan asam asetat. 1 liter air, asam asetat, dan garam natrium asetat, CH3COH dan CH3COONa. Sehingga konsentrasi asam asetat, konsentrasi asam asetatnya adalah 0,1, konsentrasi natrium asetatnya adalah 0,2. Jika Ka-nya, Ka-nya sudah diketahui nih. Ka dari asam asetat adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Tentukan pH campuran larutan penyangga tersebut. Berapa pH-nya? Tadi kan rumusnya sudah saya kasih. Boleh nanti dilihat lagi rumusnya. Nah, ini jawabannya. Nah, di sini dalam wadah itu ada dua gelas. Satu adalah garamnya, dan satu ada asamnya. Dicampurkan. Nah, konsentrasi masing-masing CH3COH ialah 0,1 molar. Konsentrasi CH3CONa adalah 0,2 molar. Nah, ditulis seperti ini. Simbolnya A dan G, asam dan garam. Karena konsentrasi tersebut dalam campuran, maka konsentrasi H+ itu sama dengan Ka dikali tadi konsentrasi asam dibagi konsentrasi garam. Nah, sehingga atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5 dari sini nih. 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,1 dari sini 0,1 dibagi 0,2 molar itu sama dengan jika sudah dihitung itu hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Nah, pH-nya berapa? pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. Kalau konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 5, maka pH-nya adalah min log 10 pangkat min 5. Min log 10 pangkat min 5 itu sama dengan 5. Nah, maka pH dari larutan penyangga itu ialah 5. Jadi, larutan penyangga jika komposisinya seperti ini, itu dapat menyangga pada pH 5. Tambahkan, pH-nya tetap aja 5. Tambahkan asam 5, tambahkan basa 5. Misalkan konsentrasi asam dan basa yang masuk ke larutan tersebut tidak terlalu pekat. Tadi kalau konsentrasinya terlalu ekstrim, terlalu pekat, maka larutan penyangga pun tidak bisa menyangga lagi gitu. Nah, contoh soal yang kedua. Gelas kimia
itu berisi 100 mili. Nah, di dalamnya ada larutan asam asetat. Di sini ada tidak tertulis di sini nih. Harusnya ada H3COOH harusnya gitu. Maaf ya, nanti ada lengkapi saja. CH3COOH harusnya ini. Nah, H3COOH konsentrasinya 0,2. Dan gelas kimia yang kedua itu berisi larutan barium asetat. H3COO min 2 kali Ba di sini. Barium asetat. Konsentrasinya 0,3 molar. Jika Ka-nya nih, Ka udah diketahui lagi, Ka-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4, tentukan pH larutan penyangga tersebut. Nah, hitungnya sama kayak tadi. Hitungnya sama persis seperti tadi. Nah, kemudian di sini ada larutan yang pertama, ada asam asetat, larutan yang kedua barium asetat. Nah, konsentrasinya masing-masing ialah 0,2 molar, nah 0,3 molar. Nah, kemudian di sini dicampurkan larutannya menjadi 300. Menjadi yang asal mulanya 100 mili dan yang kedua 200 mili dicampurkan menjadi 300 mili. Di komposisinya ada asam asetat dan barium asetat. Cari dulu cari dulu berapa H plusnya konsentrasinya. Ka dikali mol A per G. Kalau ini kan dalam milimol. Nah, kalau dalam milimol, nah di sini 0,2 molar itu sama dengan 20 milimol. Gimana Pak kok bisa dapat 20 milimol? Ada bukan lagi cara menghitung larutan. Nah, di sini 0,3 molar itu sama dengan 60 milimol. Kenapa kok 60 milimol? Nah, karena valensinya 2 di sini, ada 2. Jadi satu barium. Nah, CH3COO 2 kali Ba. Nah, ada 2 kalinya di situ. Maka 0,3 dikalikan 2. Jadi 2 kalinya. Sehingga 60 milimol. Nah, konsentrasinya ialah, nah, di sini konsentrasi A per G sehingga ada Ka-nya di sini 20. Nah, 20. Oh, maaf. Bukan ini, bukan 2 yang ini. Di sini 0,3 itu di sini 200 mili. 200 mili kalau ini kan 100 mili. Ini kan 200 mili sehingga konsentrasinya 60 milimol. Mohon maaf. Kemudian di sini, nah 2 ini dari mana? Nah 2 ini dari di sini nih. Nah, CH3 ini harusnya CH3 ya. H3COO harusnya. Nah, kalau enaknya CH3COO 2 kali Ba gitu. Di sini ada 2 kalinya karena 2 CH3COO membutuhkan 1 barium. Jadi 1 barium berikatan dengan 2 CH3COO. Sehingga di sini ada 2, di sini 2 milimol garam. Nah, sehingga dikalikan 2 kali 60, 1 per 3. Kalau gitu dipecahkan di sini, 1 per 3. Dikali 10 pangkat min 4. pH-nya berapa? pH sama dengan min log ini. Nah, sama dengan min log ini dikali 10 pangkat min 4. Supaya lebih enak, desimalkan kayak tadi, desimalkan. Kalau sudah didesimalkan, enak nanti hitung pH-nya. Nanti bisa ketahuan. Nanti Anda ulik-ulik lagi dengan menggunakan kalkulator. Sama dengan perhitungan yang pertama yang ini. Ini kan dalam desimal semua. Enak. Dalam desimal semua. Kalau ini ada pecahannya. Supaya tidak memusingkan Anda, maka di sini kalau bisa di dalam bentuk desimalkan saja. 1 bagi 3 berapa? 0,333 sekian gitu ya. Kalikan 10 pangkat min 4. Nah, 10 pangkat min 4, nah berapa kalau misalnya didesimalkan? Berarti 0, sekian. Nah, min log 0, sekian berapa? Maka bisa diketahui berapa pH-nya. Gitu. Kemudian contoh soal yang ketiga. Diketahui 3,4 gram gas amonia. Nah, gas amonianya dalam bentuk gas. Jadi yang dihitung adalah massa amonianya. Kemudian gas amonia tersebut dilarutkan dalam 1 liter air. Ada gas amonia, jumlah massa gasnya tersebut ialah 3,4 gram. Gasnya tersebut dimasukkan ke dalam air, dilarutkan. Kemudian ke dalam larutan tersebut ditambahkan garam amonium klorid. Nah, amonium klorid itu ialah jadi amonia jika di dalam bentuk gas itu adalah NH3. Tapi kalau misalkan amonianya larut ke dalam air kan jadi NH4. Nah, NH4 itu adalah basanya. Nah, garamnya adalah NH4Cl. Nah, kemudian di sini ada dalam bentuk massa. Kalau tadi dalam bentuk konsentrasi, sekarang dalam bentuk massa. Nah,
Amonianya atau basanya masanya 3,4. Garamnya masanya 5,35. Kemudian di sini ada Kb-nya. Kb-nya konstanta ionisasinya ialah untuk amonia adalah 2 atau untuk basa 2 kali 10 pangkat min 5. Di sini ada molekul relatifnya, ada Mr untuk amonia, ada Mr untuk amonium klorid. Nah, tentukan pH campuran tersebut. Berarti campuran dapar tersebut berapa pH-nya? Nah, di sini ada gas amonia, beratnya sekian. Larutkan dalam air. Nah, setelah larut amonianya menghasilkan NH4+, atau larutan NH4. Nah, kemudian ditambahkan garamnya. Garamnya beratnya 5,35. Nah, menghasilkan suatu larutan dapar di sini. Larutan dapar campuran antara amonia dan amonium klorid. Nah, kemudian kita hitung berapa molnya. Molnya hitung dulu. Gimana caranya? Mol itu adalah gram per mr, gitu kan ya. Massa dari senyawa atau molekul dibagi molekul relatifnya atau mr-nya. Di sini mr-nya sudah diketahui. Amonia 17, amonium klorid 53,5. Nah, maka bisa diketahui berapa molnya. Hitung dulu OH-nya, konsentrasi OH-nya. Kenapa tidak H+? Karena basa ini. Maka konsentrasi OH- yang dihitung. OH- maka Kb tadi dikali mol basa dibagi mol garam. Kb-nya dari sini di 2 kali 10 pangkat min 5 pindahkan ke sini dikalikan mol basanya yang ini amonia 0,2 dibagi mol garam yaitu 0,1, maka bisa dihasilkan konsentrasi OH-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 5. pOH-nya, nah, berapa pOH? Kenapa nggak pH? Karena basa pOH. Tapi kan yang dicari pH nanti ya. Sekarang cari dulu pOH-nya. pOH itu sama dengan min log OH-. Nah, min log OH- sama dengan itu nilai OH-nya tadi konsentrasi. OH-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Berarti min log 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, maka dari itu tinggal dikeluarkan saja. Tinggal dikeluarkan. Nah, 10 pangkat min 5 jadi 5 min log 4. Nah, kalau misalkan tidak ingin seperti ini Pak, bolehlah ininya. Kalau 4 kali 10 pangkat min 5 berarti 0,0004 berarti gitu ya. Nah, berarti kemudian di min logkan dulu, udah dapat min log berarti dapat pOH-nya. Kalau nggak mau ya udah, ini satu-satu nih. 10 pangkat min 5 min logkan dapatnya 5 min log 4. Nah, dikeluarkan seperti ini. Boleh. Nah, berapa pH-nya? Nah, pH-nya itu adalah 14 dikurangi pOH. Nah, 14 kurangi ini. Berapa? Nanti hasil pH-nya. Nah, fungsinya apa sih larutan penyangga? Ada beberapa manfaat larutan penyangga. Contohnya misalkan di dalam tubuh. Dalam tubuh kita itu ada larutan penyangganya. Di sini cairan tubuh, baik cairan intraseluler maupun ekstraseluler, itu membentuk sistem penyangga. Nah, begitu juga dalam darah memiliki pH relatif mendekati pH air netral 7,4. Nah, pH tersebut itu harus dipertahankan oleh tubuh kita. Tidak boleh ekstrim jadi basa, tidak boleh menjadi asam. Nah, biasanya tubuh bisa membentuk larutan penyangga sendiri. Nah, contohnya misalkan di sini ada mengkonsumsi jengkol dalam jumlah banyak. Jengkol itu mengandung asam jengkolat yang banyak. Nah, jika mengkonsumsi banyak jengkol, maka otomatis asam jengkolat yang masuk atau asam yang masuk ke dalam darah itu akan lebih banyak. Sehingga darah itu akan pH-nya menjadi asam. Nah, kalau pH-nya menjadi asam, maka otomatis akan mengalami proses pengkristalan nantinya. Nanti akan mengalami proses pengkristalan asam di dalam urin. Kalau mengalami pengkristalan asam di dalam urin, maka nanti Anda mengeluarkan air seninya akan terasa sakit. Karena kristal-kristalnya mengiritasi dinding mukosa saluran atau kantung kemih. Gitu. Ya, makanya kalau orang Sunda bilang mah jengkoleun lah, jeung jeuriheun. Itu diakibatkan karena terjadi pengkristalan asam. Nah, biasanya pasien itu oleh dokter itu diberikan natrium bikarbonat gitu. Tujuannya apa natrium bikarbonat diberikan? Tujuannya supaya darah yang asal mulanya bersifat asam nanti dinetralisir dengan natrium bikarbonat yang basah. Nanti akan menghasilkan garam dan mudah larut dalam air. Kalau asam kan dalam urin itu tidak atau sulit larut.
jadi mengkristal. Supaya kristalnya terlarut kembali, maka di dalam urin itu melewati darah dulu, itu harus diberi basah dulu supaya membentuk garam. Sehingga kristal-kristalnya menjadi larut kembali dan bisa dikeluarkan dengan nyaman oleh tubuh kita melalui saluran kemih. Nah, beberapa dapar juga dipergunakan dalam makanan, tujuannya untuk mempertahankan pH. Nah, contohnya kita menambahkan suatu benzoat, dapar benzoat ditambahkan ke dalam makanan kaleng, tujuannya supaya pH-nya tidak berubah. Karena ada beberapa mikroorganisme tidak bisa hidup pada pH tersebut. Kemudian dapar juga bisa atau sering ditambahkan ke dalam obat tetes mata, injeksi. Tujuannya biar apa? Tujuannya supaya si pH dari sediaan tersebut tidak berubah-ubah, dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi oleh kelembaban, dan lain sebagainya. Kalau pH-nya berubah ekstrim, misalkan tetes mata itu pH-nya misalkan harus mendekati pH air. Kemudian karena tidak ada dapar di situ, pH-nya menjadi berubah, misalkan jadi pH asam. Apa yang akan terjadi? Wah, akan teriritasi matanya. Bukan malah sembuh, malahan lebih parah lagi. Itu untuk dapar. Nah, yang kedua, masih berjalan nggak waktunya? Oke, yang kedua ialah saya akan menjelaskan tentang hidrolisis garam. Kalau di sini materinya hanya 9, itu gak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan satu saya bikin video, kemudian upload, atau saya kasih bikin lagi daripada berulang-ulang, ya udah saya sambungkan saja videonya dari 3 pokok bahasan. Dari mulai larutan penyangga atau buffer, kemudian hidrolisis garam, dan titrasi. Oh ya, buffer itu bisa kita buat sendiri dengan tadi cara mencampurkan antara asam dan garamnya dan basa dan garamnya. Tapi kebanyakan kalau kita buat sendiri, mahasiswa misalkan biasa mau praktek bikin dapur dulu, biasanya kurang akurat. Kenapa kurang akurat? Karena komposisinya kurang tepat. Tapi biasanya kalau untuk tujuan penelitian, daparnya itu biasanya sudah tersedia, sudah bisa beli langsung dalam bentuk sediaannya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar seperti GT Baker atau misalkan Merck Jerman ataupun Sigma Aldrich itu membuat larutan dapar yang mana bisa langsung dipergunakan. Apalagi daparnya misalkan tujuannya untuk kromatografi cair kinerja tinggi untuk HPLC, misalkan kita harus perlu dapar. Nah, itu biasanya tidak boleh bikin sendiri karena takutnya nanti akan mengkristal pada saat digunakan. Nanti kalau dipergunakan untuk HPLC, mengkristal dalam kolom, nanti kolomnya sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah rusak. Gitu. Jadi kalau Anda gimana Pak bikin dapar? Bisa sebenarnya bikin dapar dengan cara tadi mencampurkan antara asam dan garamnya atau basa dan garamnya. Tapi biasanya kalau untuk tujuan penelitian, kita sudah bisa menggunakan dapar yang sudah jadi, yang dijual di pasaran. Hidrolisis garam. Lihat dari secara bahasa, ada hidro, ada lisis. Di sini, secara bahasa, jika didefinisikan, hidro artinya air, lisis itu berarti pecah atau terurai. Berarti kalau hidrolisis berarti terurainya, kalau hidrolisis garam berarti terurainya garam oleh air. Nah, tapi tidak hanya terurai saja, misalkan NaCl itu adalah garam. Nah, terurainya garam dari Na plus dan menjadi Na plus dan Cl-. Nah, biasanya dalam hidrolisis garam, nah, senyawa yang sudah terurai tersebut akan bereaksi dengan air menjadi senyawa penyusunnya. Kalau NaCl itu berasal dari hasil reaksi antara NaOH dan Cl-, maka nanti setelah terbentuk garam, si NaCl lalu dalam air, nanti akan terurai kembali menjadi Na plus dan Cl-. Dan kemudian di situ ada air H2O. Air itu sifatnya bisa bersifat seperti asam dan bersifat basa. Karena H2O jika diuraikan menjadi H plus dan OH-. Nah, H plus dan OH- nanti akan bereaksi dengan masing-masing kation dan anion. H plus akan bereaksi dengan Cl menghasilkan HCl, OH- bereaksi dengan Na akan membentuk senyawa penyusun kembali, yaitu menjadi H plus menjadi HCl dan NaOH kembali.
Nah, hidrolisis ini merupakan reaksi asam basa Bronsted-Lowry. Jadi definisinya kan Bronsted-Lowry itu suatu asam itu jika diatur dalam air menghasilkan H+, basa menghasilkan OH-. Nah, garam itu sendiri adalah zat gabungan kation sisa basa, dan anion sisa asam. Nah, jika NaCl dilarutkan dalam air, di sini. Jika NaCl di sini, NaCl dilarutkan dalam air, maka akan terionisasi menjadi Na+ dari NaOH dan Cl-. Nah, Na+ ini berasal dari NaOH dan Cl- itu berasal dari HCl. Nah, HCl dan NaOH itu mengalami reaksi neutralisasi, bereaksi menghasilkan garam, yaitu NaCl. Nah, jika NaCl itu mengalami hidrolisis dengan air, maka si NaCl itu akan membentuk senyawa penyusunnya, menghasilkan Na+ dan HCl dan NaOH. Nah, hidrolisis itu jenis hidrolisis yang terjadi itu ada yang parsial itu sebagian. Ada juga yang total atau sempurna. Nah, contoh misalkan di sini ada suatu senyawa amonium klorid itu jika terhidrolisis dengan air itu hanya sebagian yang terhidrolisisnya. Nah, di sini kation atau anion saja yang terhidrolisis. Nah, di sini kation terhidrolisis itu sama dengan bersifat asam. Nah, jika kation yang terhidrolisis contohnya NH4+ yang terhidrolisis, maka bersifat asam. Nah, jika anion yang terhidrolisis, maka akan bersifat basa. Nah, ini yang terhidrolisisnya yang ini. Yang CH3COO- yang terhidrolisis. Kalau tadi yang terhidrolisisnya adalah NH4+ yang terhidrolisisnya. Jadi hanya salah satunya saja gitu yang dimaksud dengan parsial itu, tidak dua-duanya terhidrolisis, tapi hanya salah satunya saja. Tapi ada juga yang dua-duanya terhidrolisis. Contoh amonium asetat. Nah, amonium asetat nanti akan terurai menjadi CH3COO- dan NH4+. Nah, NH4+ nanti akan bereaksi dengan air, dan CH3COO- juga bereaksi dengan air, akan menghasilkan CH3COOH dan amonia. Nanti akan menghasilkan senyawa penyusun garam tersebut. Nah, untuk menghitung pH larutan garam seperti apa? Nah, di sini jika garam yang dihasilkan itu berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka ini tidak akan mengalami hidrolisis. Kenapa tidak akan mengalami hidrolisis? Karena memiliki kekuatan yang sama. Nah, sehingga garamnya memiliki sifat yang netral atau pH-nya sama dengan 7. Contohnya NaCl, NaNO3. Kemudian NaNO3 berasal dari reaksi apa? Dari reaksi NaOH dan HNO3. Nah, persamaan reaksinya untuk HCl dan NaOH direaksikan akan menghasilkan NaCl. Nah, kemudian H2O yang dihasilkan itu akan menghasilkan air. Nah, ini sifatnya netral atau pH-nya sama dengan 7. Nah, NaCl sebenarnya itu tidak bisa mengalami hidrolisis. Tidak bisa terhidrolisis oleh air, sehingga tidak bisa menghasilkan HCl dan NaOH lagi. Nah, gimana kalau misalkan garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat? Ini sebagian nih. Satu lemah, satu kuat. Kalau tadi asam kuat dan basa kuat, dua-duanya kuat. Jadi hasil garamnya itu suatu garam yang netral. Nah, garamnya itu akan terhidrolisis secara parsial. Nah, yang basa itu, jika garam yang basa, itu akan terhidrolisis. Itu yang terhidrolisis adalah anionnya, yang bermuatan negatifnya yang terhidrolisis. Nah, contoh misalkan di sini ada garam natrium asetat. Garam natrium asetat akan terionisasi menjadi Na+ dan CH3COO-. Nah, jika ada air yang akan mengalami hidrolisis itu hanya CH3COO- saja. CH3COO- akan menghasilkan CH3COOH plus OH-.
Nah, sementara CNA plus itu tidak bisa menghasilkan atau tidak bisa terhidrolisis dengan adanya air. Ya, itu bisa terhidrolisis dengan adanya air. Makanya kategorinya adalah garam basa yang bisa terhidrolisis secara parsial. Nah, kalau yang asam, kalau yang basa tadi yang terhidrolisisnya adalah anionnya. Kalau yang asam yang terhidrolisis adalah kationnya. Nah, contoh sini adalah amonium klorid terionisasi menjadi NH+, dan Cl-. Yang akan terhidrolisisnya adalah NH4+. Jika bereaksi dengan air menghasilkan amonia dan H2O. Sementara Cl- di sini tidak akan mengalami hidrolisis. Kemudian, garam yang berasal dari asam lemah, kalau dua-duanya lemah gimana Pak? Kalau dua-duanya lemah di sini ternyata tadi syaratnya di sini tidak tercantum syaratnya. Syaratnya jika dua-duanya kuat maka tidak akan mengalami hidrolisis. Tapi jika salah satu lemah atau dua-duanya lemah itu bisa terhidrolisis. Kalau yang tadi basanya yang lemah maka yang terhidrolisisnya adalah anion. Kalau misalnya garamnya dari basa maka akan terhidrolisis. Garamnya lebih cenderung sifat pH-nya adalah basa, maka kan yang terhidrolisisnya itu adalah anionnya. Kalau yang garamnya itu sifatnya asam, maka yang terhidrolisis adalah kationnya. Tapi kalau dua-duanya lemah, gimana? Kalau dua-duanya lemah, nah, misalkan di sini ada amonium asetat. Amonium asetat itu adalah hasil terbentuk antara amonia dan asam asetat. Dua-duanya lemah, menghasilkan garam amonium asetat. Akan terhidrolisis atau akan terurai menjadi NH4+ dan CH3COO-. Nah, jika ada air di sini, maka dua-duanya akan terhidrolisis. NH4+ menghasilkan NH4OH, CH3COO- akan menghasilkan CH3COOH. Contoh, di sini ada contoh. Nah, berapakah pH larutan? Berapakah pH larutan dari kalsium asetat? Berapakah pH larutan dari kalsium asetat dengan konsentrasi 0,1 molar? Nah, tuliskan reaksi hidrolisisnya, di mana Ka dari asam asetat itu ialah 1 kali 10 pangkat min 5, Kw-nya ialah 1 kali 10 pangkat min 14. Penyelesaiannya, garam kalsium asetat atau CaCH3COO 2 kali itu tersusun dari CH3COOH dan CaOH 2 kali. Nah, karena Ca atau kalsium itu memiliki muatan 2+, maka akan membutuhkan 2 COO-, sehingga nanti garamnya CaCH3COO 2 kali. Nah, CaCH3COO 2 kali itu akan terionisasi menghasilkan 2 CH3COO- ditambah Ca2+. Nah, di sini maka di sini ada awalnya konsentrasinya ialah 0,1 molar untuk garam CH3COO 2 kali. 1 molar, 0,1 molar. Nah, sementara ini kan awalnya nggak bereaksi ya, nggak terionisasi. Awalnya nggak terionisasi. Makanya di sebelah sini tidak ada konsentrasinya. Tapi bereaksi, nanti bereaksi akan menghasilkan 2 kali 0,1. 2 dari mana? Di sini 2 dikali 0,1 dari konsentrasi asam asetat. Kalau ini koefisiennya hanya 1, berarti 0,1. Nah, sisanya tinggal dikalikan. Ini kalikan ini berarti 0,2. Ini dikalikan 1, tetap saja ini nilainya. Nah, bagaimana reaksi hidrolisisnya? Tadi di sini hidrolisisnya, maka kita lihat dulu. Nah, lihat dulu di sini yang garamnya bersifat apa? Bersifat basa atau bersifat asam? Nah, di sini berasal dari asam lemah dan basa kuat. Kita lihat lagi ke belakang. Asam lemah dan basa lemah. Asam lemah dan basa kuat. Berarti yang terhidrolisisnya parsial bagian anionnya. Anion kan buatan negatif ya. Nah, berarti yang terhidrolisis adalah ininya saja. Nah, yang mana? Yang ini nih, yang kalsiumnya Ca+ itu tidak terhidrolisis. Nah, di sini yang akan terhidrolisisnya yang ini, maka dituliskan reaksi hidrolisisnya.
2 CH3CO- ditambah air nih, 2 molekul air. Sehingga menghasilkan 2 CH3COH plus 2 OH-. Nah, ini reaksinya. Nah, maka awalnya adalah 0,2 nih. Ini dari sini 0,2 untuk CH3CO-, 0,2 molar. Reaksinya X di sini, X, kita kasih simbol saja. Karena tidak ada yang bereaksi di sini. Nah, kalau bereaksi berarti kalau bereaksi itu jika ada 2 senyawa. Karena di sini hanya ada 1, maka tidak bereaksi. Kita kasih simbol X, X, X. Nah sisanya berapa? Kalau yang ini X ya tetap X. X ini tetap X. Kalau yang ini 0,2 min X. 0,2 min X sisanya. Nah, berapa KH-nya? Kita hitung KH-nya. KH itu sama dengan KW per KA. Nah, KW per KA-nya udah diketahui di sini nih. Nah, KW-nya 1 kali 10 pangkat min 14. K-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, KH itu jika kita keluarkan itu sama dengan rumusnya konsentrasi CH3COH dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi CH3CO-. Nah, yang ini. Nah, KW dan KA-nya mana? KW-nya yang ini masukin ke sini. Nah, KA-nya ini 10 pangkat min 5. Kenapa di sini jadi 10 pangkat min 5? Karena ini hanya 1. 1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan itu aja, 10 pangkat min 5. Nah, di sini berarti hasilnya adalah tadi nih. Ini kan X tadi nih, X. Konsentrasi CH3COH X, X dikali konsentrasi OH-. OH- juga X. X dikali X maka dengan X kuadrat. Nah, X kuadrat dibagi konsentrasi CH3COO-. Berapa konsentrasi CH3COO-? 0,2. Bagi 0,2. Nah, maka 0,2 X kuadrat dibagi 0,2 itu sama dengan ini, segini nilainya. Maka berapa X kuadrat? X kuadrat sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 10. Nanti Anda otak-atik lagi gimana bisa dapat segitu. Nah, berapakah X? X itu sama dengan konsentrasi OH-. Nah, konsentrasi OH- atau X itu sama dengan 1,4 kali 10 pangkat min 5. Nah, maka pOH-nya ialah segini. Maka pH-nya ialah segini. Silakan Anda pelajari kembali contoh soalnya. Jadi yang biasanya soal-soal ujian itu ngambil dari contoh soal. Jadi pahami saja contoh soalnya. Anggap saja ini sebagai kisi-kisi. Kalau keluar syukur, kalau enggak berarti tidak beruntung. Oke, itu untuk hidrolisis garam. Ini masih berjalan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah titrasi. Titrasi di sini ternyata materinya tidak, kalau di kimia dasar itu tidak terlalu mendalam. Sebenarnya harus sebelum ke kimia farmasi analisis itu ada kimia analisis dasar harusnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperkuat atau memberikan bekal sebelum Anda masuk ke mata kuliah kimia farmasi analisis. Karena yang saya jelaskan, materi yang dijelaskan di kimia dasar ternyata hanya sekilas saja tentang titrasi, tidak terlalu mendalam, tidak banyak. Nah, sehingga perlu dijelaskan diperdalam kembali mengenai titrasi di mata kuliah lain. Sementara di kurikulum Anda khususnya semester 2, sekarang kurikulumnya kurikulum 2019. Di kurikulum 2019 itu tidak ada mata kuliah kimia analisis dasar. Tentunya Anda akan lebih berat lagi nanti pada saat mendapatkan mata kuliah kimia farmasi analisis karena titrasinya lemah. Kurang diperdalam. Yang saya rasakan kalau ingin menjelaskan titrasi asam basa saja itu membutuhkan 3 SKS dijelaskan di kelas. Saking luasnya titrasi asam basa. Itu baru satu titrasi. Sementara jenis titrasi itu sangat banyak sekali. Ada asam basa, ada kompleksometri, ada nitrimetri, ada juga redox. Redox kebagi lagi, redox itu ada iodo, iodi, iodato, permangano, bromato.
Kemudian asam basa kebagi dua, ada alkali, asidi, gitu kan ya. Kemudian ada titrasi pengendapan. Pengendapan ada mol, Pourhard-Pajan, ada titrasi bebas air. Banyak sekali titrasi. Sementara metode-metode tersebut itu akan dipergunakan, sangat dipergunakan sekali di dunia farmasi, khususnya di industri, di bagian quality control nantinya. Jika Anda lemah, saya sangat menyayangkan sekali, khususnya untuk kurikulum 2019, karena materi atau mata kuliah analisis itu dikurangi. Sementara saya lihat di capaian lulusan untuk semua universitas yang menyelenggarakan program studi farmasi itu harus menguasai pharmaceutical science, khususnya dari analisis itu adalah di bagian quality control, di QC lah istilahnya kalau di industri itu. Nah itu mah nanti sajalah, mudah-mudahan Anda bisa menguasai metode titrasi pada saat masuk mata kuliah kimia farmasi analisis. Anda dapat mengikutinya, mudah-mudahan saja. Titrasi, definisi titrasi. Nah, titrasi itu seperti gambar yang di sini nih. Ada gambar nih. Itu gambar orang sedang melakukan titrasi. Apa sih atau tujuan titrasi itu untuk ngapain? Tujuannya itu untuk menentukan kadar. Nah, tujuannya untuk menentukan kadar. Jadi definisi sederhana dari titrasi itu menentukan kadar suatu larutan dengan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, biasanya kadar larutan yang ingin dicari itu ada di Erlenmeyer. Nah, ini yang dipegang di bagian bawah itu adalah Erlenmeyer. Biasanya sampel berada di situ. Ditentukan konsentrasinya dengan menggunakan larutan yang ada di dalam buret. Buret itu yang di atas. Gambarnya seperti ini. Di atas. Itu sudah diketahui konsentrasinya. Karena definisi sederhananya menentukan konsentrasi suatu larutan atau suatu sampel dengan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi buat Akang dan Teteh yang akan melaksanakan sidang, nanti ada yang nanya apa itu definisi titrasi, ya itu definisinya. Nah, titrasi adalah suatu metode penentuan kadar atau konsentrasi suatu larutan dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Tuh, benar ternyata. Larutan yang akan ditentukan kadarnya disebut sebagai titran. Jadi larutan yang akan diketahui, yang dicari konsentrasinya itu adalah titran. Titrat atau analit biasanya. Biasanya menyebut analit. Analit itu senyawa yang dianalisis. Nah, baik analisis kualitatif maupun kuantitatif. Kalau ingin menentukan kadar berarti analisis kuantitatif. Jadi senyawa yang kita analisis itu adalah analit. Nah, biasanya letaknya di Erlenmeyer. Gimana bentuk Erlenmeyer? Nah, kayak gini Erlenmeyer. Realnya di laboratorium seperti itu. Sedangkan larutan yang telah diketahui konsentrasinya itu adanya di buret. Adanya di buret. Atau nama lainnya adalah titran. Titrat dan titrat atau larutan baku atau larutan standar. Nah, kemudian larutan itu dalam titrasi itu di sini hanya istilah-istilah saja, nggak terlalu mendalam. Larutan dalam titrasi itu terbagi dua, ada larutan primer dan larutan sekunder. Gitu. Larutan primer itu contohnya seperti apa? Atau apa sih yang dimaksud dengan larutan primer? Nah, larutan primer itu suatu larutan yang disiapkan dengan cara ditimbang. Jadi Anda buat larutan asam oksalat misalkan. Ya, asam oksalatnya timbang dengan seksama, tambahkan air, kemudian jadilah larutan. Nah, itu adalah larutan primer. Jadi larutan yang konsentrasinya sudah diketahui. Dari mana kita bisa mengetahui konsentrasi larutan tersebut? Ya, dengan cara dihitung. Contoh misalkan Anda ingin membuat larutan asam oksalat 1 molar. Rumusnya kan M sama dengan gram per mr ya kali 1000 dibagi volume yang akan dibuat. Kalau ingin buatnya 50 mili berarti 1000 per 50. Gitu kan ya. mr-nya kan bisa dicari. Nah, maka itu dinamakan larutan primer, di mana larutan yang konsentrasinya bisa diketahui dengan cara perhitungan. Dihitung dulu, kemudian ditambang secara sama, dibuat dengan menggunakan alat yang sesuai. Maka bisa diketahui konsentrasinya dengan pasti. Contohnya asam oksalat, ada juga kalium kromat, itu adalah larutan primer. Ada syaratnya, apakah semua zat itu termasuk kategori primer? Tidak. NaOH apakah primer? Tidak ternyata NaOH. Karena syaratnya di sini. Yang pertama, memiliki kemurnian tinggi. Oke lah, NaOH murni, asam oksalat juga murni. Yang kedua, syarat yang kedua ialah stabil. Asam oksalat itu disimpan dalam suhu ruang, di dalam ruangan, itu relatif stabil.
Kestabilannya dilihat dari apa? Tidak mudah menyerap H2O. Dari mana? Dari udara. Anda punya NaOH, ambil kristal NaOH, simpan di meja. Apa yang terjadi? Melebur atau melarut. Loh, kok melarut? Siapa yang melarutkan? Air. Airnya dari mana? Dari udara. Sifatnya higroskopis istilah lainnya. Jadi molekul yang ada di udara tertarik ke situ. Sehingga airnya terkumpul bentuk tetesan dan banyak airnya. Sehingga bisa melarutkan NaOH. Maka NaOH itu kategorinya standar sekunder. Kenapa disebut standar sekunder? Karena konsentrasinya walaupun kita timbang secara seksama, walaupun gitunya sama tadi seperti asam oksalat. M atau molar sama dengan gram per mr kali 1000 per volume yang dibuat. Walaupun bikinnya sama seperti itu, tapi konsentrasi NaOH itu tidak akan sama. Apa yang kita hitung dengan konsentrasi sebenarnya. Gitu ya. Maka kategorinya berbeda. Kalau asam oksalat kategorinya primer, NaOH sekunder. Nah, contoh yang lainnya apa? Contoh yang lainnya ialah contohnya nih kalsium karbonat, natrium karbonat. Contohnya seperti natrium karbonat. Nah, kemudian natrium oksalat di sini, kemudian kalium kromat, natrium tetraborat. Nah, itu contoh larutan standar primer. Nah, larutan standar primer ini biasanya digunakan untuk membakukan. Nanti Anda akan bingung sendiri apa itu pembakuan, apa itu standarisasi. Kemudian di sini memiliki molekul atau MR atau berat molekul yang tinggi. Nah, kenapa sih harus memiliki MR yang tinggi? Kenapa Pak? Kalau yang MR yang rendah, kenapa tidak disarankan? MR besar otomatis nanti masanya banyak. Jadi mudah ditimbang nantinya. Kalau MR-nya kecil itu nimbangnya susah. Ya, nimbangnya susah karena memiliki massa yang sangat kecil. Jadi mudah dikerjakan jika memiliki MR yang banyak atau yang besar. Sekarang ada standar sekunder nih. Nah, contohnya nih sama NaOH tadi sudah saya singgung. Kenapa NaOH kategorinya sekunder? Karena higroskopis tadi menyerap air dari udara. Kemudian HCl. HCl nih, kenapa HCl sifatnya kategorinya sekunder? Karena HCl juga sama tidak stabil. HCl tidak stabil bisa lepas ke udara nanti si larutan si molekulnya atau kalau Anda pernah ke lab, buka larutan HCl, apa yang terjadi dibuka? Yang terjadi akan mengeluarkan gas berwarna putih. Nah, gas berwarna putih itu adalah gas klor, berarti hilang ke sana kemari gitu ya sebagian. Jadi tidak stabil. Jika larutannya tidak stabil tadi, nah di sini syaratnya tadi, nah tidak stabil nih. Kalau stabil, tidak mudah menyerap air atau CO2, tidak bereaksi dengan udara, tidak mudah menguap, tidak terurai, tidak mudah teroksidasi dan lain sebagainya, maka itu kategorinya primer. Tapi kalau mudah menguap, mudah terurai, mudah menyerap air, berarti kategorinya sekunder. Nah, ini sifat-sifat yang ini itu tidak termasuk yang tadi, maka kategorinya sekunder. Faktor apa saja yang mempengaruhi titrasi? Nantilah kalau misalkan Pak saya kurang jelas mengenai titrasi khusus untuk semester yang semester 2 sekarang atau tingkat 1, nanti kita ketemu lagi di mata kuliah analisis farmasi. Analisis farmasi kita perdalam lagi mengenai titrasi. Kalau di sini hanya istilah-istilah saja. Hanya tidak terlalu mendalam mengenai titrasi. Ini faktor apa saja sih yang mempengaruhi titrasi? Yang pertama konsentrasi analit dan titran. Jadi konsentrasi sampel yang dianalisis dengan pentiternya. Makin besar konsentrasinya, maka perubahan pH dalam daerah titik ekivalen makin besar, sehingga makin mudah menentukan indikator. Jadi di titrasi itu ada yang dinamakan indikator. Karena analit yang ada di Erlenmeyer, pentiter yang ada di Buret, nanti akan mengalami reaksi. Satu tetes masuk ke dalam Erlenmeyer bereaksi. Satu tetes bereaksi. Nah, kapan titrasi tersebut dihentikan? Kapan tetesan-tetesan itu dihentikan? Nah, tentunya harus ada yang memberitahu kita kan ya. Nah, siapa? Itu indikator. Biasanya jika konsentrasinya besar itu lebih gampang menentukan indikatornya. Baik indikator pH maupun yang lainnya. Tapi kalau konsentrasinya terlalu kecil itu
Tidak bisa. Contoh, saya kasih contoh dalam dunia farmasi. Misalkan, ada paracetamol misalkan. Paracetamol dosis normalnya 500 mg. Paracetamol 500 mg. Nah, tablet itu beratnya itu rata-rata 700 mg. Jadi, 500 mg dan 700 mg itu pengisinya hanya 200 mg. Berarti kategori analit yang mayor, besar, 500 mg itu setengah gram. Nah, di industri, penetapan kadar tablet itu dengan cara titrasi. Kenapa? Karena kadarnya besar, 500 mg. Tapi kalau misalkan paracetamol saya makan, saya tunggu 2 jam, saya ambil darah, kemudian saya sentrifugasi, saya titrasi. Oh, ternyata tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena konsentrasinya terlalu kecil. Jadi yang mempengaruhi titrasi itu adalah konsentrasi analitnya. Jika terlalu kecil itu tidak bisa dititrasi. Kemudian, kekuatan asam lemah atau basa lemah. Kekuatan asam lemah dan basa lemah, di sini kesempurnaan reaksi asam atau basa lemah. Di sini hanya membahas tentang titrasi asam basa, nggak membahas titrasi yang lain di sini. Kesempurnaan reaksi pada asam atau basa lemah dengan basa atau asam kuat ditentukan oleh harga Ka dan Kb analat. Nah, maka besar harga Ka atau Kb, nah di sini makin besar juga daerah perubahan pH pada titik ekivalen, sehingga makin menentukan indikator yang sesuai, makin mudah di situ. Jadi di sini hanya membahas tentang titrasi asam basa saja. Belum nanti titrasi bebas air, itu apa titrasi bebas air. Di sini belum dibahas. Kemudian pemilihan indikator. Nah, indikator yang sesuai itu indikator kan banyak. Tidak hanya satu indikator itu yang ada, karena mungkin hanya penoptalin saja. Indikator asam basa itu lebih dari satu. Maka harus memilih indikator yang sesuai. Di sini ada beberapa indikator nih. Nah, indikator warna biasanya dipergunakan. Indikator tidak hanya indikator warna, ada juga indikator yang lain selain indikator warna. Nah, indikator itu contohnya misalkan di sini indikator lakmus, di sini ada lakmus merah, lakmus biru. Di sini trayek pH-nya itu 5 sampai 5,5 sampai 8. Jadi kita lihat titik ekivalennya. Jadi memilih indikator itu harus tahu dulu berapa pH pada titik ekivalen. Kalau titik ekivalen pH-nya pH 7, nah mungkin masih bisa nih pakai ini. Nah, kenapa masih bisa? Karena range perubahan pH-nya antara 5,5 sampai 8. Tapi tidak bisa menggunakan metil merah. Kenapa? Karena metil merah range perubahan warnanya dari 2,9 sampai 4. Kalau di atas 4 itu udah nggak bisa. Dia mati lagi atau tidak terjadi perubahan warna lagi. Itu maksudnya. Nah, jadi titrasi itu ada banyak. Ada asam basa, ada pembentukan kompleks atau kompleks simetri, ada titrasi pengendapan, ada titrasi oksidasi reduksi kebagi lagi, ada iodi, ada iodo, iodato, permangano, ada bromato, itu banyak lagi. Pengendapan kebagi lagi, ada mor, volhard, pajan, ada titrasi, nitrimetri, ada juga titrasi bebas air, itu masih banyak titrasi. Sementara yang dibahas di sini atau dikenalkan mungkin ada supaya tidak terlalu kaget, jadi dikasih pengenalan. Nih, titrasi itu tujuannya sih untuk menentukan kadar gitu. Nah, di sini dijelasin itu tujuannya. Titrasi itu dapat digunakan untuk penetapan kadar. Kadar apa? Ya kadar sampel lah, kadar analit. Gitu. Nah, dikasih contoh supaya tidak kaget, maka dikasih contoh untuk titrasi asam basa. Nanti juga akan dipraktikumkan untuk titrasi asam basa. Kalau ada praktikum. Di sini praktikumnya karena terkendala pandemi, jadi tidak menentu jadwalnya. Tergantung kebijakan dari pemerintah dan dari lembaga saja. Titrasi asam basa nih, titrasi asam basa. Lihat saja titrasi asam basa saja. Saya tidak akan menjelaskan ke sini, tapi langsung ke sini. Rumus yang digunakan adalah rumus pengenceran M1V1 sama dengan M2V2. Nah, rumusnya masih ini. Tapi kalau misalkan senyawa aktif obat yang sudah terlibat, rumus ini sudah tidak berlaku. Nanti menggunakan rumus kesetaraan dari farmakope. Nanti akan saya bahas di analisis farmasi. Nah, kalau di sini masih menggunakan rumus pengenceran. Nanti kan ada contoh soalnya. Nah, ini ada kelopak titrasi. Ini kelopak titrasi.
Nah, mana titik ekivalen? Nah, ini. Titik ekivalen ialah suatu titik di mana terjadinya kesetimbangan antara jumlah petiter dan jumlah analit. Petiter kan netes. Petiter netes bereaksi dengan analit. Masih ada kan analit sisanya? Netes lagi bereaksi dengan analit. Netes lagi bereaksi dengan analit. Nah, kapan reaksi berhenti? Jika jumlah petiter dengan analit sudah habis bereaksi semuanya secara stoikiometri. Tapi jumlah analit dan petiter bereaksi habis tepat itu tidak bisa dilihat. Kenapa tidak bisa dilihat? Nah, yang bisa dilihat adalah titik akhir titrasi. Kalau titik ekivalen tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat adalah titik akhir titrasi. Apa yang dilihat? Terjadi perubahan warna. Jadi kalau pH-nya sudah di sini kan, kalau di sini asam dan basa misalkan bereaksi, di sini asam, daerah sini basa misalkan. Nah, di sini lama-kelamaan asamnya menurun kekuatannya, nanti netral di sini. Nah, kalau netral misalkan indikatornya tidak berubah warna, tapi kalau sudah sedikit saja petiter lewat, maka terjadi perubahan warna. Nah, yang bisa diamati adalah titik akhir titrasi, bukan titik ekivalen. Nah, apa itu titik ekivalen? Titik di mana titrasi mencapai setara secara stoikiometri. Setara apa? Nah, setara itu di mana jumlah analit dan jumlah petiter itu sudah habis atau berhenti di situ. Gak ada yang bereaksi lagi. Kalau ditambah gak akan ada yang bereaksi lagi. Kalau titik akhir titrasi di mana proses titrasi diakhiri. Titik akhir titrasi selesai. Nah, syaratnya jarak antara titik ekivalen dan titik akhir titrasi itu tidak boleh berjauhan. Di sini titik ekivalen dan titik akhir titrasi harus berdekatan. Kalau titik akhir titrasinya ada di sini, nanti pasal kesalahannya besar karena terlalu berlebih petiter yang masuk ke situ, nggak bereaksi sama sekali. Nunggu aja naik pH-nya sampai mengalami perubahan warna. Itu makanya tidak boleh berjauhan antara titik ekivalen dengan titik akhir titrasi. Ada 4 daerah perhitungan pH untuk titrasi asam basa. pH mula-mula, nah pH mula-mula di sini berarti konsentrasi titer dan analitnya belum bereaksi. Kemudian pH pada titik ekivalen, nah pH-nya dilihat setelah awal titrasi sebelum mencapai titik ekivalen. Kalau asam berarti pH-nya masih asam, analitnya asam nih. Nah pH mula-mulanya berarti asam. Kemudian dititrasi dengan basa, masih asam tapi naik terus asamnya, pH-nya naik terus mendekati netral. Nah titik ekivalen di mana tercapai pH yang mana pH-nya tidak asam tidak basa. Nah, pH setelah titik ekivalen berarti titik akhir titrasi. Kelebihan titrat, satu tetes saja kelebihan titrat, pH-nya langsung berubah, naik. Nah, kurva titik akhir kurva titrasi asam basa di sini ada titrasi asam kuat dan basa kuat dan asam kuat, asam lemah dan basa lemah, basa kuat, dan basa lemah dan asam kuat. Contohnya asam lemah, asam salisilat, asam lemah. Dititrasi dengan NaOH yang basa kuat, gitu maksudnya. Nah, di sini titrasi asam lemah dengan basa kuat. pH mula-mula asam lemah dititrasi oleh basa kuat. Berarti dalam Erlenmeyer itu adalah asam lemah. pH mula-mulanya asam berarti, maka pH-nya di bawah 7. Nah, kemudian pH sebelum titik ekivalen udah titrasi, tes udah netes, ada yang netes NaOH-nya. Tapi masih jumlah asamnya itu masih ada, maka di dalam Erlenmeyer tetap saja pH-nya asam. Nah, kalau misalkan titik ekivalen di sini terus bereaksi, nah pH-nya sekarang sudah melebihi 7, tapi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu jauh dari 7. Kenapa kok tidak sama dengan 7? Karena di sini prioritasnya yang terkuat, yang lebih menonjol sifatnya. Nah, maka dari itu pada saat titik ekivalen pH-nya netral lebih ke basa, jadi lebih dari 7 sedikit. Kemudian titik ekivalen setelah titik titrasi makin banyak sisa basanya, maka otomatis pH-nya di atas 7. Maka Anda harus cari indikator yang memiliki perubahan warna di atas pH 7.
basa kuat dan asam kuat. Nah, dua-duanya kuat nih. Kalau dua-duanya kuat, maka otomatis nanti pada saat titik ekivalen, nanti akan netral, dua-duanya kuat. Oh, tadi kan satu lemah, satu kuat. Nah, gimana kalau misalkan di sini asam kuat dan basa kuat? Nah, kuat dua-duanya kuat, titik ekivalennya pasti pada pH 7. Kalau misalkan basa lemah dan asam kuat, nah yang kuatnya yang asam nih yang menonjol. Maka pada titik ekivalen pH-nya di bawah 7. Nah, kemudian titrasi. Nah, titrasi itu asam basa ada dua nih. Ada alkalimetri, ada asidimetri. Alkali itu nama lain dari basa atau sinonim dari basa. Nah, kalau misalkan di dalam buretnya itu isinya basa, contoh NaOH, maka titrasinya termasuk titrasi alkalimetri. Tapi kalau misalkan di buretnya itu, yang di atas ini itu isinya asam, yang asam yang ini, maka kategorinya titrasi asidimetri. Nah, tentunya jika pentiternya asam, maka sampelnya basa. Jika pentiternya basa, maka sampelnya asam. Nggak bisa atasnya basa, bawahnya basa. Dalam kimia itu tidak ada LGBT atau tidak ada jeruk makan jeruk. Nah, contoh di sini. Untuk menitrasi 25 mili larutan amonia itu dibutuhkan asam asetat sebanyak dengan konsentrasi 0,1 molar sebanyak 50 mili. Tentukan konsentrasi amonianya. Jadi yang berperan sebagai pentitrasi ialah asamnya karena sampelnya basah. Maka reaksinya di sini CH3COOH bereaksi dengan amonia menghasilkan amonium asetat. Di sini mol asam itu sama dengan mol basa. Maka rumusnya tadi pengenceran tetap M asam, V asam sama dengan M basa, V basa. Tadi asamnya itu konsentrasinya 0,1 molar, berarti 0,1. Volumenya berapa? 50 mili, berarti 50 mili. Nah, berapakah konsentrasi basa? Berarti ditanyakan ya, berapa konsentrasi amonia? Berarti konsentrasi basa MB-nya berapa? Dikali 25 mili. 25 mili dari mana? Di sini. Amonianya 25 mili yang dititrasi. Nah, ini udah diketahui nih sebelah sini, sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, yang belum diketahuinya adalah konsentrasi basa. Maka konsentrasi basa itu sama dengan 0,1 kali 50 dibagi 25. Nah, coret di sini milinya, tinggal molarnya satuannya. Nah, 0,1 kali 0 kali 50 bagi 25 sama dengan 0,2 molar. Maka konsentrasi amonianya ialah 0,2. Itu contoh soalnya. Di sini ada beberapa indikator untuk asam basa. Dimulai dari bromtimol blue, kemudian dinitrophenol, methyl yellow, bromfenol, bromkresol, methyl jingga, dan lain sebagainya. Cara titrasi seperti apa? Nah, ini kayak gini cara titrasi. Nanti kita praktikumkan untuk bagaimana cara titrasi yang benar nanti supaya tidak malu-maluin pada saat Anda praktikum di mata kuliah lebih lanjut ataupun di dunia pekerjaan. Oh, sudah habis ternyata materinya. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila topik wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materinya saya bagikan, entah itu di Google Classroom ataupun di YouTube, saya kasih linknya. Terima kasih.